Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Gilang Ramadan, dosen D3 Agroindustri di Politeknik Negeri Subang. Saat ini saya sedang melaksanakan tugas belajar untuk studi S3 saya di University of Leeds, Inggris, pada studi School of Food Science and Nutrition. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan deskripsi mata kuliah serta video pelaksanaan mata kuliah, yaitu mata kuliah mikrobiologi pangan sebagai salah satu tridharma yang telah saya laksanakan. Adapun deskripsi mata kuliah pada mata kuliah mikroorganisme ini merupakan mata kuliah yang diampu di semester 2 dengan beban SKS 2 SKS, 1 SKS kuliah dan 1 SKS untuk praktikum, di mana mata kuliah ini mencakup tentang ruang lingkup mikrobiologi, macam media pertumbuhan mikroba dan sterilisasinya, kemudian pengelompokan mikrobiologi, klasifikasi khususnya perbedaan struktur serta fungsi sel prokariotik dan eukariotik, kemudian pengenalan kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan mikroorganisme, konsep metabolisme energi dan biosintesis makromolekul, mikroorganisme, di sini kita bagi menjadi 3, bakteri, khamir, kafang, dan sifat-sifatnya. Kemudian ada analisis kualitatif dan juga kuantitatif untuk bahan pangan, dan ada mengenal dan mengetahui mikroba patogen beserta ciri-cirinya, dan yang terakhir, kaitannya dengan pangan, yaitu merupakan kerusakan mikrobiologis pada produk susu, daging, ikan, telur, sayur, buah, dan tepung-tepungan. Adapun kemampuan yang diharapkan oleh mahasiswa untuk diperoleh pada mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa diharapkan dapat menguasai asas penumbuhan, isolasi, identifikasi, penyimpanan mikroba dan pemanfaatannya dalam bidang pertanian. Tentunya yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Kemudian mahasiswa mampu merancang, menganalisis, merencanakan, menerapkan, dan memelihara sistem pemanfaatan mikroba pada bidang pangan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Kemudian mahasiswa dapat menerapkan prinsip-prinsip mikrobiologi, yaitu prinsip bagaimana mikroorganisme ini dapat berperan dalam perusakan bahan pangan. Dan yang terakhir, mahasiswa dapat menjelaskan prinsip-prinsip uji kerusakan mikrobiologi pada bahan pangan, yaitu prinsip uji kualitatif dan uji kuantitatif mikrobiologis pada produk pangan. Adapun materi pembelajaran dibagi menjadi beberapa subtopik. Yang pertama ada ruang lingkup mikrobiologi, kemudian macam media pertumbuhan mikroba dan sterilisasi, kemudian pengelompokan atau klasifikasi mikroorganisme, perbedaan struktur serta fungsi sel prokariotik dan eukariotik, pertumbuhan dan perkembangan mikroorganisme, konsep metabolisme dan biosintesis makromolekul dan mikroorganisme, bakteri, khamir, kapang, dan sifat-sifatnya, analisis kualitatif dan kuantitatif bahan pangan, mikroba patogen beserta ciri-cirinya, dan yang terakhir adalah kerusakan mikrobiologis pada produk susu, daging, ikan, telur, sayur, buah, dan tepung-tepungan. Adapun materi yang akan saya sampaikan adalah di materi keempat. Sistem pembelajaran pada mata kuliah ini dibagi menjadi 3 bentuk pembelajaran. Yang pertama adalah kuliah, yang kedua adalah diskusi, dan yang terakhir adalah praktikum. Pada proses diskusi ini, biasanya mahasiswa akan diminta untuk membaca terlebih dahulu bahan ajar yang telah diberikan, untuk kemudian dapat didiskusikan sebelum perkuliahan dimulai. Hal ini dimaksudkan agar mahasiswa dapat mengeluarkan ide-ide mereka sebelum mereka mendengarkan masukan-masukan dari dosen pengampunya. Adapun sistem penilaian pada mata kuliah ini dibagi menjadi 5 proses penilaian. Yang pertama adalah tugas mandiri dan kelompok. Yang kedua adalah partisipasi dan kehadiran kuliah atau praktikum. Yang ketiga, laporan praktikum. Yang keempat, ujian tengah semester. Dan yang terakhir adalah ujian akhir semester. Di mana bobot penilaian ini akhirnya nanti akan disesuaikan dengan aturan akademik Politeknik Negeri Subang, di mana nilai akan dikonversi menjadi huruf mutu A sampai E, di mana range nilai maksimum adalah 100. Adapun sistem penilaian pada mata kuliah ini didasarkan pada rubrik-rubrik yang telah saya rangkum pada slide yang dapat disaksikan.
Yang pertama adalah rubrik penilaian tugas rangkuman, yang dititik beratkan pada kelengkapan konsep, ketepatan konsep, dan ide baru dan kreativitas. Sedangkan rubrik penilaian diskusi dititik beratkan pada keaktifan mencari literatur dan keaktifan berdiskusi. Di mana rubrik penilaian tugas presentasi dan PowerPoint dititik beratkan pada kesesuaian materi, kemampuan presentasi, pesan singkat, padat, dan jelas, kemudahan untuk dibaca, desain slide, dan urutan slide. Serta yang terakhir adalah rubrik untuk penilaian keaktifan dalam praktikum dan rubrik penilaian makalah dan laporan. Adapun daftar referensi utama yang kita gunakan, yang pertama adalah Food Microbiology, ini dari Adam dan Moss. Kemudian dilanjutkan dengan Microbiology Principles and Explorations dari Black, dan juga daftar referensi utama lainnya. Selain daftar referensi utama ini, kami memiliki juga daftar referensi pendukung yang datanya dapat dilihat di RPS yang telah saya upload. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan perkuliahan untuk mikrobiologi pangan pada topik pertumbuhan mikroorganisme. Seperti layaknya makhluk hidup lainnya, mikroorganisme ini akan berusaha untuk bisa menjaga eksistensinya di dunia ini. Di mana untuk bisa menjaga eksistensinya, mereka harus dapat tumbuh berkembang biak. Dan apa saja syaratnya? Syaratnya yang pertama adalah syarat fisik, dan yang kedua adalah syarat kimia. Syarat fisik di sini dibagi menjadi 3, yang paling krusial. Ada syarat suhu, syarat pH, dan juga konsentrasi larutan. Kemudian yang kedua, untuk proses kimia ada syarat karbon, syarat nitrogen, syarat oksigen, dan syarat zat lainnya. Mengapa suhu ini penting? Seperti halnya manusia, manusia dapat bekerja begitu optimal ketika memang mereka berada pada lingkungan yang suhunya mendukung sistem mereka untuk bisa bekerja. Begitu juga dengan mikroorganisme. Mikroorganisme akan tumbuh optimal di suhu-suhu yang memang mereka inginkan atau mereka harapkan untuk mereka bisa tumbuh. Di mana akhirnya suhu ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah suhu pertumbuhan minimum, di mana ini adalah suhu minimum mereka bisa tumbuh. Di bawah suhu ini, maka mereka akan mati. Kemudian ada suhu pertumbuhan optimum, ini suhu di mana mereka beraktivitas secara maksimal. Begitu pula dengan proses reproduksi mereka. Kemudian yang terakhir adalah suhu pertumbuhan maksimum. Ini adalah suhu maksimal yang mereka bisa tinggali. Di mana ketika suhunya lewat dari suhu maksimum ini, mereka akan mati. Oleh karena itu, karena seperti kita ketahui bahwa mikroorganisme itu sangat banyak sekali di muka bumi ini, maka ada pembagian nih. Pembagian jenis-jenis mikroorganisme berdasarkan suhu mereka hidupnya. Penggolongan bakteri ini ada bakteri psikrofil, ada bakteri psikotrof, ada bakteri mesofil, ada termofil, dan ada hipertermofil. Seperti yang bisa kita lihat di slide ini, di sini adalah pertumbuhan untuk psikrofil ya, di mana dia suhu minimumnya itu bisa di bawah 0 derajat. Di mana dia suhu optimumnya ada di sekitar 11-12 derajat. Kemudian untuk yang psikotrof, dia sedikit lebih hangat dibandingkan psikotril, di mana dia bisa tumbuh di suhu 0 derajat sampai 30 derajat Celcius. Dan optimum di sekitar 20 derajat Celcius. Dan begitu selanjutnya untuk mesofil, dia di 10 minimumnya, kemudian maksimumnya di 50. Untuk termofil, sesuai namanya termo, jadi dia panas, dia bisa panas. Dia bisa sampai 40, dari 40 awalnya sampai di 70. Kemudian yang hypertermo, karena namanya hyper, maka dia lebih tinggi lagi. Dia ada di sekitar 66 sampai 110. Jadi dia bisa hidup bahkan di atas titik didih air, gitu ya. Nah, tapi seperti yang kita ketahui, ya, biasanya kan kalau kita mau
menjaga makanan kita untuk bisa tetap awet gitu ya, tidak terkontaminasi mikroorganisme, tidak cepat busuk, biasanya kan kita menyimpannya di suhu dingin, tidak di suhu ruang. Nah, kenapa sih ada kata-kata suhu ruang? Karena sebenarnya secara general kebanyakan itu mikroorganisme memang senang tumbuh di suhu ruang. Tidak semuanya ya, tadi kan ada penggolongannya macam-macam nih. Tapi secara umum kebanyakannya mereka senang di suhu ruang. Oleh karena itu, kita biasanya menyimpan di suhu yang lebih dingin untuk memaksimalkan penyimpanan kita sehingga mikroorganisme tidak tumbuh dengan cepat gitu kan ya. Karena kan, tadi kalau misalkan suhunya minimum atau suhunya maksimum, dia akan memperlambat proses pertumbuhan. Seperti bisa kita lihat di sini, yang kita biasa pakai suhu ini ya, suhu dalam derajat Celcius. Ini adalah danger zone atau zona berbahaya. Kenapa disebut zona berbahaya? Karena zona ini adalah zona di mana secara umum mikroorganisme ini tumbuh. Maka biasanya kita menghindari di zona-zona penyimpanan di suhu ini. Apalagi kalau misalkan teman-teman tinggal di luar negeri ini yang suhunya di musim panas itu bisa mencapai 40 gitu ya. Itu biasanya bahkan penyimpanan makanan pun, katakanlah nasi gitu ya, itu nasi nggak bisa disimpan di luar. Nasi itu harus segera dimasukkan ke kulkas. Kenapa? Karena ada di zona ini, ada di danger zone. Suhunya hangat, bakteri senang sekali untuk tumbuh. Oleh karena itu, kita simpan di suhu yang lebih dingin. Di sini biasanya di suhu refrigerator itu biasanya 4 ya, ada di sekitar sini. Nih, refrigerator temperatur atau temperatur di suhu kulkas gitu ya. Ini dapat membuat penurunan pertumbuhan mikroorganisme gitu. Kemudian ada juga kalau misalkan kita biasanya nyimpen di freezer itu lebih awet ya. Ya kenapa? Karena memang sedikit sekali mikroorganisme yang dapat tumbuh di suhu beku atau suhu freezing gitu ya. Kemudian kenapa kita tidak menyimpan di tempat yang panas, yang lebih panas gitu ya? Karena biasanya kalau di tempat yang lebih panas, bahkan makanan pun jadinya rusak gitu ya karena terlalu panas. Sehingga biasanya kita memilih untuk menyimpan di suhu kulkas dibandingkan di suhu oven gitu. Kecuali kalau kita mau makan makanan tersebut, mau mengawetkan dengan cara pengeringan. Nah, selain itu, sebenarnya ada juga hal yang dapat apa namanya ya, mempercepat atau memperlambat proses pertumbuhan mikroorganisme, yaitu volume makanan atau volume bahan pangan yang kita simpan. Jadi kalau teman-teman punya makanan yang volumenya besar, ini akan sangat lama sekali untuk membuat dia menjadi dingin. Contohnya bisa kita lihat ya. Ini misalkan kita punya makanan yang awalnya suhunya 80 derajat. Kita ingin dinginkan ke suhu 20 derajat saja ya. Ketika kita masukkan ke pendingin, ini membutuhkan waktu yang sangat lama. Bisa kita tarik garis dari sini ya, sampai ke 20 ini. Kalau misalkan kita coba tarik garis, ini kita ingin di 20 nih. Kita ingin di 20. Kita nyampe berarti di sini. Di 20 ini, kita butuh waktu lebih dari 6 jam untuk bisa mendinginkan si makanan dengan volume yang besar ini. Sedangkan kalau volumenya kita perkecil ya, kita simpan dengan volume yang lebih kecil, untuk mencapai 20 derajat itu hanya membutuhkan waktu sekitar 1 jam. Oleh karena itu, ketika kita ingin menyimpan makanan dan kita ingin memastikan bahwa proses pertumbuhan mikroorganisme tersebut akan lebih cepat didepres atau diperlambat, itu sebisa mungkin kita buat si makanannya menjadi lebih kecil, di package atau ditempatkan di wadah yang lebih kecil, gitu. Karena ya kalau misalkan kita lihat di sini, katakanlah kita ada di kita menyimpan waktu sekitar lebih dari 6 jam. Kebayang berapa lama itu mikroorganisme masih bisa tumbuh di danger zone tadi ya, di danger zone ini. Dia punya waktu 6 jam untuk bisa bereproduksi di sana gitu. Di mana reproduksi pertumbuhan mikroorganisme itu bisa berkali-kali lipat. Nanti kita jelaskan di slide berikutnya gitu. Oke, yang selanjutnya adalah pH.
atau tingkat keasaman. Jadi, biasanya mikroorganisme ini dia senang tumbuh di pH netral, sekitar 6,5 sampai 7,5. Mereka nggak suka tuh di pH basa atau terlalu asam. Meskipun ada beberapa mikroorganisme yang senang tinggal di situ, ya. Nah, eh oleh karena itu, apa namanya, pendahulu-pendahulu kita, nenek moyang kita, itu mereka biasanya membuat beberapa makanan yang makanannya berubah menjadi bentuknya asin, ya, bikin asinan. Itu adalah salah satu proses di mana apa namanya, mereka berusaha untuk bisa mengawetkan makanan agar makanan tersebut bisa dimakan berhari-hari. Nah, caranya adalah dengan tadi menurunkan pH-nya menjadi pH yang lebih asam, di mana memang mikroorganisme nggak suka tuh tumbuh di situ. Mikroorganisme yang senang tumbuh di situ adalah mikroorganisme yang memang khusus untuk fermentasi ya. Di situ ada mikroorganisme fermentasi di mana memang justru mikroorganisme ini juga dibutuhkan oleh kita gitu ya, oleh tubuh kita untuk membantu kesehatan kita. Tapi banyak sekali mikroorganisme-mikroorganisme patogen yang akhirnya mati di suhu atau sorry di keasaman yang sangat rendah ini. Oleh karena itu, nenek moyang kita udah sangat pinter ya dari dulu mereka tahu nih bagaimana cara untuk mempreserve atau mengawetkan makanan. Kemudian selanjutnya adalah konsentrasi larutan. Ini juga berhubungannya sama penyimpanan yang nenek moyang kita sudah lakukan sejak dulu. Jadi, ketika mikroorganisme ini disimpan di satu lingkungan, yang lingkungan itu punya perbedaan konsentrasi larutan yang sangat tinggi, maka bakal terjadi kecenderungan si mikroorganisme ini bisa pecah selnya. Kenapa bisa pecah? Contohnya misalkan kita punya mikroorganisme ya. Ini adalah mikroorganisme, ini sel ya, sel dari mikroorganisme kita simpan di larutan yang isotonik atau larutan yang seimbang antara bagian luar dan bagian dalamnya. Karena ada keseimbangan di sini, maka tidak akan terjadi transport massa, ya. Tidak ada transport massa karena kan biasanya massa itu beralih dari yang konsentrasinya tinggi ke konsentrasi rendah gitu ya. Nanti akan ada perubahan sampai konsentrasinya itu seimbang. Nah, di sini tidak terjadi karena sudah seimbang. Berbeda dengan ketika kita simpan si mikroorganisme ini di daerah yang katakanlah dia sangat hipertonik gitu ya. Dia konsentrasi larutannya sangat besar gitu. Maka akan terjadi proses, contohnya ini ada NaCl, ada proses lisis namanya. Proses kerusakan dari sel karena si cairan-cairan dalam sel ini akhirnya keluar, tertarik sama konsentrasi yang lebih tinggi. Kenapa dia tertarik ke konsentrasi yang lebih tinggi? Karena dia berusaha untuk menjaga keseimbangan di lingkungan yang ada gitu. Jadi lingkungan ini selalu berusaha untuk seimbang. Dimanapun ya, di dunia ini segala sesuatu akan berusaha untuk mencari keseimbangannya. Nah, oleh karena itu, karena tidak terjadi keseimbangan ini, mereka berusaha menjadi seimbang, akhirnya si cairannya ikut keluar. Cairannya keluar, akhirnya selnya pecah. Inilah yang dilakukan oleh nenek moyang kita untuk mengawetkan makanan. Contohnya kita mengenal banyak makanan yang diasinkan ya. Ada ikan asin, contohnya yang paling gampang gitu ya. Kenapa ikan asin itu bisa awet sekali? Karena mikroorganisme enggan untuk tumbuh di sana, mati di sana karena garamnya terlalu tinggi. Nanti dia lisis, nanti cairan yang dia punya dia keluar gitu. Akhirnya pecah si selnya. Begitu juga ada yang namanya pengawetan dengan cara bikin manisan. Nah, manisan juga ini untuk mengawetkan ya buah-buahan yang awalnya gampang sekali untuk rusak karena dia ditempatkan di gula, akhirnya nanti mikroorganisme nggak mau tumbuh di situ karena mikroorganisme akan pecah. Si cairannya akan terbawa ke larutan gula yang sangat pekat. Yang selanjutnya, tadi udah fisiknya, secara kimia sekarang kita berbicara tentang karbon. Kenapa sih karbon ini sangat penting? Karena karbon ini adalah salah satu bahan penyusun makhluk hidup. Salah satunya mikroorganisme. Setengah dari berat keringnya bakteri ini, kalau kita nggak hitung si air ya, ini adalah karbon. Jadi mereka butuh karbon. Tanpa karbon mereka tidak bisa
tumbuh, mereka tidak bisa membangun hidupnya. Ya. Kemudian biasanya mikroorganisme kemoheterotrof dan juga fotoautotrof, dia biasanya menggunakan molekul organik, di mana yang autotrof biasanya menggunakan karbon dioksida. Jadi ada dua jenis karbon yang berbeda, ya. Jadi kalau kometotrof atau fotoautotrof, dia biasanya molekulnya organik, sedangkan yang autotrof itu biasanya menggunakan karbon dioksida. Kemudian selanjutnya adalah nitrogen. Kenapa nitrogen ini penting? Karena nitrogen ini dibutuhkan untuk sintesis protein dan asam nukleat, gitu ya. Kenapa protein penting? Nitrogen kan penting untuk bikin protein. Terus kenapa protein ini penting? Karena protein ini adalah penyusun penyusun sel. Jadi komponen utama membran dan dinding sel ini adalah protein. Jadi kalau nggak ada protein ya mereka tidak akan bisa membuat membran dan dinding sel. Kalau membrannya nggak ada, dindingnya nggak ada, ya tidak terbentuklah sel itu ya. Nah, nitrogen ini dapat diperoleh dari penguraian protein atau dari NH4+ atau NO3-. Ada beberapa bakteri yang dapat mengikat nitrogen ya. Biasanya ini digunakan untuk apa ya? Nanam, orang-orang biasanya kalau misalkan mau nanam tanaman baru, biasanya mereka nanam dulu kacang-kacangan karena di kacang-kacangan ini mikroorganisme senang untuk tumbuh gitu di sana. Senang untuk tumbuh sehingga mereka mengikat si nitrogen sehingga nanti si tanahnya kaya dengan nitrogen. Ada beberapa mikroorganisme yang senang memfiksasi nitrogen, ada Azotobacter dan ada Bacillus sp. Yang berikutnya adalah oksigen. Nah, oksigen ini ternyata menarik juga nih. Jadi ternyata mikroorganisme itu punya keterikatan, bukan keterikatan, ketertarikan terhadap oksigen yang berbeda-beda. Ada yang namanya aerob obligat, ya. Aerob obligat ini dia butuh oksigen. Jadi mikroorganisme ini kalau nggak ada oksigen dia mati. Maka kalau misalkan kita tempatkan pada satu media, yang mana media tersebut kita kasih oksigen ya, kemudian oksigennya ada di daerah atas ini, maka si mikroorganismenya itu nanti dia akan tiba-tiba pada ngumpul di atas. Kenapa ngumpul di atas? Karena yang ada oksigennya ada di atas. Kalau dia ngumpul di bawah, dia mati. Dia mencari oksigen. Itu untuk yang aerob obligat. Kemudian ada yang namanya fakultatif aerob atau fakultatif anaerob atau anaerob fakultatif. Ini dia bisa tumbuh baik dengan atau tanpa oksigen. Jadi dia bisa ada oksigen, tanpa oksigen juga dia oke-oke aja gitu. Tapi biasanya dia tumbuh tumbuh lebih dia lebih senang di yang oksigennya lebih tinggi, maka dia lebih cepat pertumbuhannya. Maka kalau lihat di gambar, kita bisa lihat distribusinya agak sedikit tidak sama ya. Jadi biasanya ngumpulnya lebih banyak di atas karena memang dia lebih senang oksigen meskipun mereka bisa tumbuh di dua-duanya. Kemudian yang ketiga ada anaerob obligat ya. Jadi harus tidak ada. Kalau tadi yang aerob obligat itu harus ada oksigen, kalau ini harus tidak ada oksigen. Jadi dia nggak suka oksigen. Jadi kalau ada oksigen, malahan dia tidak tumbuh. Makanya kalau misalkan kita masukin di sini ke satu wadah yang di atasnya dikasih oksigen, dia akan ngumpul di bawah. Dia akan berkumpul di bawah karena dia menghindari oksigen yang ada. Kemudian yang selanjutnya ada namanya anaerob aerotoleran, gitu ya. Jadi dia itu sebenarnya nggak perlu oksigen, tapi kalau nggak ada oksigen juga nggak mati, gitu ya. Jadi dia nggak perlu-perlu sekali dengan oksigen, tapi kalaupun ada oksigen dia nggak akan mati. Maka pertumbuhannya dia bisa sama seperti ini, hampir sama sama yang fakultatif anaerob tadi. Dia bisa tumbuh dimanapun. Tapi kalau ini dia lebih apa namanya? Dia lebih ini ya, lebih distribusinya lebih merata gitu dibandingkan dengan fakultatif anaerob tadi. Kemudian terakhir ada namanya mikroaerofil. Kalau mikroaerofil ini dia perlu oksigen. Jadi dia nggak bisa nih hidup tanpa oksigen. Cuman catatannya oksigennya harus rendah. Jadi dia tidak suka dengan oksigen yang sangat tinggi. Maka biasanya dia tumbuh di tengah, ya, di mana yang kondisi oksigennya tidak begitu tinggi. Seperti itu ya.
Oke, selanjutnya ada bahan kimia lain. Bahan kimia lain yang diperlukan oleh mikroorganisme untuk tumbuh, ada salah satunya belerang, fosfor, kemudian ada trace element atau unsur mikro lainnya, dan ada untuk beberapa mikroorganisme dia juga membutuhkan faktor pertumbuhan organik. Untuk belerang ini biasanya mereka menggunakan belerang ini untuk mensintesis asam amino yang mengandung sulfur. Jadi karena ada ikatan sulfur, maka mereka butuh mereka biasanya maka biasanya asam aminonya karena ada ikatan sulfurnya, maka si mikroorganisme ini membutuhkan si belerang tersebut. Kemudian ada fosfor. Kenapa butuh fosfor? Karena fosfor ini adalah komponen di asam nukleat, di DNA dan di RNA. Kemudian yang selanjutnya ada unsur mikro yang lain. Digunakan untuk apa si unsur mikro ini? Ini biasanya digunakan oleh mikroorganisme sebagai kofaktor atau bantuan untuk enzim, untuk kinerja enzim. Dan yang terakhir adalah faktor pertumbuhan organik. Faktor pertumbuhan organik ini biasanya jadi senyawa-senyawa yang memang tidak bisa disintesis atau tidak bisa dibuat langsung oleh si mikroorganisme ini. Jadi diperlukan dari luar. Gitu. Oke, untuk pertumbuhan bakteri sendiri, jika teman-teman sempat baca gitu ya, kalau misalkan pertumbuhan bakteri ini biasanya digambarkan dengan bentuk sebuah sebuah bukit gitu. Setiap mikroorganisme itu biasanya pertumbuhannya berupa bukit gitu. Jadi pertama ada namanya leg, fase leg. Fase leg ini mereka siap-siap nih. Jadi mereka siap-siap untuk tumbuh, ya, untuk bertumbuh. Tapi mereka belum memulai pertumbuhannya, baru siap-siap. Kemudian setelah itu ada yang namanya log phase atau fase logaritmik. Jadi pertumbuhan itu terjadi secara cepat mengikuti logaritmik, mengikuti pembelahan biner. Jadi dari satu mikroorganisme dia berubah menjadi dua, ya kalau mikroorganisme gitu kan ya. Dari satu dia berubah jadi dua, dari dua masing-masing jadi dua lagi jadi empat ya, dari empat jadi 8 gitu. Oleh karena itu pertumbuhannya logaritmik, sangat cepat sekali. Sampai di titik di mana di sana tidak tidak terjadi keseimbangan ya. Seperti halnya ya, manusia lah. Kalau di satu wilayah punya makanan, makanannya terbatas nih, ya. Kemudian di sana tumbuh banyak pertumbuhan penduduknya sangat cepat gitu ya. Mau tidak mau kan ada eliminasi ya nanti, ada orang-orang yang meninggal karena tidak dapat makanan, seperti halnya juga dengan mikroorganisme. Ketika nanti dia melakukan fase logaritmik, pertumbuhannya sangat cepat, ada di titik di mana nanti dia saingan sama yang lain, rebutan makanan. Sampai akhirnya di sini pertumbuhan ya, pertumbuhan dan kematian itu sama. Jumlah yang tumbuh dan jumlah yang mati sama, makanya dia stasioner. Ya. Nah, setelah fase stasioner ini, semua bahan habis nih makanan. Kan makanannya tidak terus-terusan ada ya. Akhirnya ada namanya fase kematian. Jadi semuanya nanti ke fase mati gitu. Seperti hal tersebut. Nah, oleh karena itu, seperti tadi sudah disinggung ya, jadi si mikroorganisme ini tumbuhnya secara logaritmik. Maka biasanya penyajian pertumbuhan mikroorganisme ini tidak disajikan dengan bentuk apa namanya, tidak. Jadi karena logaritmik, pertumbuhannya cepat sekali seperti ini. Jadi kalau kita bentuk, ini akan bentuknya logaritmik seperti ini. Nah, ini akan sulit sekali untuk mendeteksinya. Maka biasanya untuk mempermudah, untuk menghitung bagaimana jumlah pertumbuhannya serta peningkatan pertumbuhan, biasanya karena grafik ini sangat sulit dibaca ya. Contohnya misalkan di titik ini sama titik ini kan bedanya sangat sedikit ya. Kayak beda berapa mili gitu, tapi pertumbuhannya kalau misalkan kita gambarkan eh slope-nya itu sangat sangat curam gitu. Jadi sangat tinggi sekali kemungkinan untuk misinterpretasi ketika kita ingin membaca datanya. Oleh karena itu, biasanya data logaritmik ini nanti
ditransfer, dirubah menjadi bentuk linier, di mana bentuk liniernya ini dari hasil logaritmi 10 atau logaritmik 10. Jadi biasanya faktor kelipatan logaritmik 10. Akhirnya nanti terbentuklah si bentuknya si linier ini. Dan ini akan lebih mudah untuk perhitungan pertumbuhan mikroorganismenya. Untuk lebih jelasnya pertumbuhan mikroorganisme nanti gimana cara perhitungannya, nanti kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya tentang bagaimana cara menghitung pertumbuhan mikroorganisme, bagaimana menghitung pertumbuhan ini secara kualitatif dan kuantitatif, gitu ya. Itu adalah materi untuk pertemuan kali ini. Tapi sebelum saya tutup, untuk tugas, jadi nanti di minggu depan teman-teman diminta untuk mengumpulkan tugas membuat mind map berisi penggolongan jenis bakteri, seperti yang telah tadi dijelaskan ya. Ada aerob obligat, ada anaerob fakultatif, dan yang lain sebagainya. Itu nanti tolong dibuatkan nih gambar semenarik mungkin, kemudian nanti dibuat pada kertas ukuran A3, dan tugasnya dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Jadi nanti sebelum kita memulai perkuliahan di pertemuan selanjutnya, nanti kita akan diskusi bareng-bareng, presentasi, gitu ya. Nanti kan nggak mungkin, mungkin saja dari setiap orang nanti beda-beda gitu jenis mikroorganismenya. Nanti kita bisa mendapatkan insight-insight baru dari teman-teman yang lain. Saya cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan berikut adalah hasil akhir dari video pelaksanaan mata kuliah mikrobiologi pangan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.